Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan antara ujian nasional dengan AKM pengganti ujian nasional. Kita langsung saja ya. Untuk perbedaan pertama, ujian nasional dengan asesmen kompetensi minimum. Kalau di ujian nasional itu dilaksanakan di akhir jenjang, sedangkan kalau di AKM itu dilaksanakan di tengah jenjang. Lalu kalau di ujian nasional atau UN itu di SD saat kelas 6. Sedangkan kalau pada AKM itu di SD kelas 4. Kalau di SMP itu di kelas 9, sedangkan pada AKM itu di kelas 8. Lalu pada tingkat SMA, ujian nasional dilaksanakan di kelas 12. Tapi kalau di AKM itu di SMA saat kelas 11. Nah, itu perbedaan yang pertama untuk UN dengan AKM, yaitu waktu pelaksanaannya. Untuk perbedaan yang kedua, UN tidak memungkinkan dilakukan perbaikan kualitas siswa setelah ujian karena dilaksanakan di akhir jenjang atau saat di kelas 6. Siswa yang sudah mengikuti ujian akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, sehingga guru sudah tidak punya waktu lagi untuk memperbaiki kualitas siswa tersebut. Seperti yang kita tahu ya, kalau SD kelas 6 setelah ujian, dia akan naik ke tingkat berikutnya atau SMP. Berbeda dengan AKM. AKM dilakukan atau dilaksanakan pada tengah jenjang. Maka memungkinkan dilakukan perbaikan kualitas siswa setelah ujian. Artinya begini, pada saat tes AKM, kalau misalnya ada tes numerisasi atau literasi yang kurang, maka di tahun terakhir itu akan diisi dengan perbaikan apa yang menjadi kekurangan pada tes tersebut. Untuk perbedaan ketiga antara UN dengan AKM, kalau UN itu ujiannya beberapa mapel, sedangkan kalau AKM itu hanya pengujian 2 kompetensi plus karakter. Nah, ujian beberapa mapel pada UN itu seperti matematika, lalu IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu ada mapel jurusan untuk SMK ya. Sedangkan kalau untuk AKM itu hanya meliputi literasi, kemudian numerisasi, dan karakter. Tes literasi adalah kemampuan menganalisis suatu bacaan serta kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan kalau tes numerisasi ialah kemampuan menganalisis dengan menggunakan angka-angka. Perbedaan yang keempat, kalau UN itu cenderung menguji penghafalan ya. Contoh kalau kita mau ujian matematika, kalian harus menghafalkan rumusnya, lalu bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian kalau IPA, kamu juga harus menghafal apa materi yang akan diujikan. Begitu juga dengan IPS dan lain-lain ya. Berbeda dengan soal pada AKM. Kalau soal pada AKM itu lebih cenderung ke penalaran di kehidupan sehari-hari. Perbedaan berikutnya antara UN dengan AKM. Kalau UN itu efek stresnya relatif tinggi, bukan cuma pada siswa yang akan diuji, tapi juga gurunya, keluarganya, orang tuanya itu ikutan stres. Karena siswa dituntut untuk mampu menjawab soal dengan baik. Berbeda dengan AKM. Kalau AKM ini kan cara menjawabnya itu menggunakan logika atau penalaran. Dan ini juga tentang kehidupan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi pada AKM ini yang diuji itu kemampuan nalarnya nak ya. Nah itu yang difokuskan. Perbedaan berikutnya antara UN dengan AKM. Saat ini UN ini yang menjadi tolak ukur keberhasilan siswa, sehingga siswa terlebih orang tua ya mati-matian dalam mengejar nilai untuk keberhasilan atau tolak ukur dari keberhasilan siswa. Nah ini berbeda dengan AKM. AKM ini menjadi tolak ukur perkembangan siswa. Karena asesmen ini dilakukan di tengah jenjang, sehingga hasil dari AKM ini yang menjadi fokus perbaikan dari kualitas siswa. Artinya dari hasil AKM ini guru akan mengetahui apa yang menjadi kekurangan siswa, sehingga dapat diperbaiki di kelas berikutnya.
Selanjutnya adalah contoh perbedaan dari soal. Itu ada contoh soal pada ujian nasional. Kalian lihat ya, di sana terpaku pada rumus, lalu cara mengerjakannya, dan lain sebagainya. Sehingga menuntut siswa untuk menghafal rumus, memahami bagaimana cara mengerjakannya, dan lain-lain ya. Sehingga tingkat stresnya lebih tinggi. Bandingkan dengan soal-soal pada AKM. Nah, kalau soal pada AKM ini yang memang terjadi pada kehidupan sehari-hari ya. Itu contoh soalnya adalah urutkan promosi berikut ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, pada soal itu ada angka-angkanya ya. Nah, inilah yang disebut dengan kemampuan numerisasi, kemampuan membaca data dan menyelesaikan data tersebut dengan logika ya, menggunakan matematika. Ya kan berbeda ya dengan ujian nasional ya. Yang soal pada ujian nasional itu kita harus selesaikan menggunakan rumus, sehingga kamu harus menghafal rumusnya dan menguasai rumusnya agar bisa menjawab soal. Sedangkan kalau pada soal AKM itu kamu nalar, Nak. Ya, kan di situ perintah soalnya adalah urutkan promosi dari yang terbesar sampai yang terkecil. Begitu ya. Contoh soal berikutnya adalah pilihan ganda. Kalau tadi kan esai. Di sana kamu akan disajikan beberapa data ya. Kemudian kamu harus menarik kesimpulan dari data-data tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kamu harus melihat datanya itu, kemudian kamu menarik kesimpulan. Ini kembali lagi fokus kepada penalaran. Contoh soal AKM lainnya, ternyata tidak semua soal AKM itu pilihan ganda ya. Di situ kamu akan disajikan soal yang menuntut kamu untuk menjawab setuju atau tidak setuju. Tetapi kamu harus memberikan alasannya. Kalau kamu misalnya setuju, kamu tuliskan alasannya kenapa ya. Contoh soalnya di situ adalah kantong plastik tak gratis. Nah, bagaimana pendapat kalian? Berikan alasannya gitu ya. Soal pada AKM itu bukan cuma pilihan ganda atau setuju atau tidak setuju nak ya. Di sana juga kamu juga akan diberikan soal yang menuntut kamu untuk mengklik benar atau salah berdasarkan dengan stimulus yang diberikan. Contoh soal AKM berikutnya itu seperti angket. Ada sering, jarang, tidak pernah. Kamu tinggal klik mana yang sesuai dengan pertanyaannya gitu. Sedangkan kalau soal untuk tes karakter, kamu akan disajikan soal, kemudian setelah kamu baca ya, kamu disuruh mengambil sebuah tindakan apabila kamu di posisi pada tokoh yang diceritakan tersebut. Nah ya, jadi kamu cermati, kemudian kamu tarik kesimpulan apa yang harus kamu jawab dan kamu pilih pada pilihan yang ada di sana sesuai dengan cerita atau soal yang diberikan. Kembali ini soal, logika atau penalaran. Seperti itulah kira-kira contoh untuk tes karakter. Kesimpulan yang bisa Miss Eva sampaikan di sini adalah kalian tidak perlu stres dalam menghadapi AKM ya. Kamu harus rileks, lalu untuk menjawab soalnya juga yang penting kamu harus membacanya dengan cermat. Lalu ini untuk soal itu ada yang berbentuk esai, pilihan ganda, ada yang benar salah, kemudian ada yang berbentuk angket ya. Dan ini semuanya bisa kamu selesaikan dengan menggunakan logika atau penalaran. Baiklah, Miss Eva akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.